Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Dr. Budi Arifin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Fisik. Dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama Ramzani Lutfi Syarifah dengan NIM G4-24, Adisha Nandita Mulyana G4-72, Sekar Tawang Hindrasti G426, Chelsea Novi Maulida G469, Cindy Eka Putri G467, Heni Rahmawati G477, dan terakhir Purlatisha G450. Baiklah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Jalan bergaya penuh sensasi saat berdiri terlihat serasi. Izinkan kami menyampaikan presentasi, semoga dapat menjadi bahan diskusi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Mekanisme Reaksi Adisi dan Eliminasi, yang bersumber dari buku Physical Chemistry oleh Enslin dan Dougherty. Adapun beberapa subbab yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu eliminasi dari kelompok menengah radikal. Selanjutnya, penambahan nukleofil nitrogen ke struktur karbonil diikuti dengan eliminasi. Selanjutnya yaitu penambahan nukleofil karbon diikuti dengan eliminasi reaksi Wittig. Bab selanjutnya yaitu transfer alkil. Bab selanjutnya yaitu substitusi aromatik elektrofilik. Selanjutnya yaitu substitusi aromatik nukleofilik. Bab yang selanjutnya yaitu reaksi yang melibatkan benzona. Selanjutnya yaitu reaksi SRN1 pada cincin aromatik. Substitusi aromatik radikal. Langsung saja kita masuk ke presentasi materi. Kepada teman kami persilahkan. Jadi, yang pertama merupakan eliminasi dari kelompok menengah radikal. Radikal dapat mengalami berbagai reaksi eliminasi dan terkadang sebagai reaksi samping. Sama halnya seperti deprotonasi yang berdekatan dengan ion karbenium yang dapat membentuk olefin. Demikian pula, reaksi penghilangan H yang berdekatan dengan radikal bebas akan membentuk olefin yang ditunjukkan pada persamaan 10.95. Pada persamaan 10.95 disebut sebagai disproporsionasi radikal jika radikalnya sama. Eliminasi unimolekuler dari radikal adalah kebalikan sederhana dari penambahan radikal ke alkena yang ditunjukkan pada persamaan 10.96. Penambahan radikal biasanya bersifat eksotermik sehingga membutuhkan panas untuk membalikan penambahan tersebut. Contohnya pada reaksi depolimerisasi polistiren
yang akan terjadi pada suhu 300 derajat Celcius, yang ditunjukkan pada persamaan 10.97. Tegangan pada cincin yang berdekatan akan mendukung eliminasi, seperti ditunjukkan pada persamaan 10.98 dan 10.99. Kedua persamaan tersebut mengubah satu radikal ke radikal lainnya. Boleh di next. Eliminasi radikal alkoksi sering terjadi pada suhu kamar, sehingga reaksi ini merupakan proses yang bersaing dengan reaksi radikal lainnya yang ditunjukkan pada persamaan 10.100. Reaksi ini membentuk produk yang mengandung karbonil dan biasanya disebut sebagai pemotongan beta. Pembentukan alkena lebih eksotermis daripada eliminasi karena kekuatan ikatan rangkap karbonil yang tinggi serta ketidakstabilan radikal oksigen. Ketika radikal yang keluar menjadi lebih stabil, laju eliminasinya akan meningkat. Demikian pula, ketika dua atau lebih kelompok R bersaing untuk eliminasi, kelompok yang membentuk radikal paling stabil akan dieliminasi. Eliminasi juga mudah terjadi dari radikal asil yang menghasilkan karbon monoksida dan radikal berbasis karbon yang ditunjukkan pada persamaan 10.101. Boleh next slide. Selanjutnya, penggabungan reaksi adisi dan eliminasi atau pergantian di sp2 center. Urutan adisi eliminasi yang lebih umum biasanya melibatkan adisi pada ikatan rangkap terpolarisasi yang diikuti dengan eliminasi 1,2 pada persamaan 10.102 atau penjumlahan konjugasi yang diikuti dengan eliminasi 1,4 yang ditunjukkan pada persamaan 10.103. Beberapa substitusi pada cincin aromatik dan reaktan lainnya berlangsung melalui jalur eliminasi adisi alternatif yang ditunjukkan pada persamaan 10.104. Boleh di next slide. Selanjutnya yaitu penambahan nukleofil nitrogen ke struktur karbonil diikuti dengan eliminasi. Banyak reaksi adisi eliminasi di pusat karbonil yang melibatkan serangan nukleofilik pada karbon-karbonil yang diikuti dengan eliminasi yang memulihkan ikatan rangkap. Adisi yang diikuti dengan eliminasi 1,2 disebut sebagai kondensasi. Kondensasi terjadi ketika dua molekul besar bergabung membentuk molekul yang lebih kompleks dengan hilangnya molekul kecil seperti air atau alkohol. Oleh karena itu, kondensasi merupakan salah satu bentuk substitusi. Salah satu kondensasi yang lebih kompleks adalah pembentukan imina atau enamina dari karbonil dan amina. Dalam kedua kasus ini, oksigen digantikan oleh nitrogen dengan hilangnya air, yang ditunjukkan pada persamaan 10.105 dan 10.106. Imina, yang gugus nitrogen R-nya merupakan alkil dan atau hidrogen, umumnya terlalu tidak stabil untuk diisolasi dari media berair, sehingga dengan cepat terhidrolisis kembali ke struktur karbonil. Namun, ketika gugus aromatik ditempatkan pada C atau N, strukturnya menjadi lebih stabil dan seringkali dapat diisolasi. Mereka disebut sebagai basa Schiff yang ditunjukkan pada persamaan 10.105. Ketika oksigen atau nitrogen terikat pada imina N, strukturnya menjadi cukup stabil. Struktur seperti ini sering digunakan untuk derivatisasi, misalnya pada oksim, semikarbazon, dan hidrazon. Boleh di next slide. Selanjutnya merupakan dorongan elektron.
hanya elektron yang mendorong pembentukan enamina yang diperlihatkan di sini, yang ditunjukkan pada skema 10.19. Hal ini dikarenakan pembentukan imina mengikuti jalur yang sama, kecuali pada langkah terakhir. Setelah kombinasi elektrofili dan nukleofili pada langkah 1, diperlukan 2 transfer proton pada langkah 2 dan 3. Perpindahan tersebut biasanya tidak terjadi sebagai satu langkah intramolekul, melainkan melibatkan 2 langkah. Hasilnya adalah zat antara tetrahedra, yang disebut karbinolamina. Karbinolamina kadang-kadang cukup stabil untuk diisolasi, sehingga menegaskan kelangsungan hidupnya sebagai zat antara dalam pembentukan imina dan enamina. Eliminasi 1,2 menghasilkan hidroksida ditambah ion iminium yang ditunjukkan pada langkah 4. Untuk menonaktifkan muatan positif pada nitrogen iminium, hidroksida akan mendeprotonasi alfa hidrogen yang ditunjukkan pada langkah 5. Reaksi ini sering terjadi dalam benzena atau pelarut nonpolar serupa, sehingga transfer proton melibatkan tambahan amina seperti yang ditunjukkan pada mekanismenya. Reaksi dapat diselesaikan dengan mengeluarkan air dari labu dan seringkali menggunakan peralatan Denstar. Boleh diganti slide? Berikut merupakan katalisis asam basa. Umumnya, kurva pH versus laju berbentuk parabola ditemukan untuk pembentukan imina dan enamina. Gambar 10.14 menunjukkan salah satu contoh pembentukan oksin menggunakan hidroksil amina. Amina ini termasuk yang paling nukleofilik dari semua amina. Kurva berbentuk parabola atau lonceng ini mencerminkan katalisis asam yang ditumbangkan pada pengaruh pH pada keadaan protonasi nukleofil amina. Selain itu, efek substituen nitrogen pada laju reaksi bergantung pada pH. Untuk memahami pengaruh substituen terhadap reaksi, amina dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah nukleofilik kuat, dengan pKa nilai asam konjugatnya antara 6 dan sekitar 10, yaitu hidroksil amina dan alkil amina. Dan yang kedua adalah amina nukleofilik lemah dengan pKa nilai asam konjugatnya antara 3 dan 5, yaitu aril amina dan semikarbazida. Dengan amina nukleofilik yang kuat, bukti spektral sangat jelas. Pada pH basah di luar pH maksimum pada kurva seperti gambar 10.14, pita serapan UV vis karbonil dengan cepat menghilang, sedangkan pembentukan produk imina atau amina membutuhkan waktu lebih lama. Ini berarti karbinolamin menumpuk dalam larutan, dan dehidrasi adalah langkah yang menentukan lajunya. Gambar 10.15a menunjukkan langkah-langkah dan laju reaksi yang terlibat dalam penambahan amina basa kuat. Boleh di next slide? Nah, berikut merupakan gambar 10.15 dan langkah penambahan memiliki 3 kemungkinan jalur, yaitu pada langkah pertama, penambahan langsung, yaitu penambahan katalis asam umum atau penambahan katalis asam spesifik. Karena amina merupakan nukleofil yang baik, maka amina dapat berikatan secara langsung pada semua pH, namun di bawah pH sekitar 4, penambahan langsung ini menjadi penentu laju. Hal ini karena terdapat konsentrasi rendah amina tak terprotonasi pada pH rendah. Sedangkan pada pH tinggi, di mana pemecahan karbinolamin menentukan laju yang ditunjukkan pada langkah ketiga, kita menemukan penurunan nilai K seiring dengan peningkatan pH, yang menunjukkan katalisis asam
umum untuk dehidrasi. Laju tersebut mempunyai nilai maksimum jika amina terdapat dalam konsentrasi yang cukup tinggi sebagai bentuk basa bebas untuk bereaksi dengan laju yang wajar. Namun, terdapat juga asam yang cukup untuk mengkatalisis eliminasi air dari karbinolamid, sehingga pH-nya berbentuk parabola atau lonceng. Boleh di next slide. Nah, berikut merupakan lanjutan dari katalisis asam basa. Perilaku yang berbeda ditemukan untuk amina basa lemah yang ditunjukkan pada gambar 10.15b. Perbedaan utamanya adalah langkah penambahan yang ditunjukkan pada langkah 1. Amina tidak cukup nukleofilik untuk langsung berikatan dengan karbonil, dan katalisis asam umum ditemukan pada langkah ini. Namun, yang ditumpangkan pada katalisis asam adalah keharusan bahwa amina berada dalam bentuk basa bebas. Dan oleh karena itu, lajunya masih meningkat seiring dengan peningkatan pH. Pada pH yang lebih tinggi, dehidrasi menjadi penentu laju yang ditunjukkan pada langkah 3 dan melibatkan katalisis asam umum. Seperti halnya dengan amina nukleofilik, dalam reaksi ini, baik tahap adisi maupun eliminasi, dilakukan dengan katalisis asam umum. Namun, bentuk basa bebas amina yang cukup masih perlu ada untuk menghasilkan laju yang wajar. Boleh di next slide. Baik, untuk subbab selanjutnya yaitu tentang penambahan nukleofil karbon diikuti dengan eliminasi reaksi Wittig. Adisi nukleofilik karbon yang diikuti dengan eliminasi bisa disebut juga dengan reaksi Wittig. Salah satu reaksi pembentukan ikatan C dengan C yang paling berguna adalah reaksi Wittig. Reaksi Wittig ini akan membentuk hidrokarbon tak jenuh dari senyawa karbonil dan fosfor ilida. Contoh dari senyawa karbonilnya seperti aldehid dan keton, untuk senyawa fosfolipida yaitu trifenyl fosfonium ilida. Reaksi ini berbeda dengan kebanyakan reaksi pembentukan ikatan C dengan C yang menghasilkan ikatan tunggal. Reaksi ini menghasilkan ikatan rangkap dalam transformasi tunggal. Banyak varian yang telah diciptakan dan semuanya tercantum dalam buku teks sintesis organik yang sedang kami bahas. Reaksi ini akan menghasilkan alkena dan trifenilfosfin oksida. Berikut merupakan salah satu reaksi Wittig antara senyawa keton dengan fosfor ilida yang menghasilkan suatu alkena dan trifenilfosfin oksida, seperti yang ditunjukkan pada layar. Ilida digambarkan sebagai zwitter ion. Zwitter ion ini adalah senyawa yang memiliki muatan positif dan muatan negatif. Di mana pada ilida ini muatan positif terletak di atom fosfor dan muatan negatif membentuk karbanion. Biasanya kita dapat melihat ikatan P rangkap C atau P rangkap O untuk struktur ini. Struktur ini dapat diterima meskipun hal ini memerlukan penggunaan orbital pada ikatan P untuk mengakomodasikan 5 ikatan. Berbagai bentuk perhitungan teori struktur elektronik seperti yang dibahas pada nanti di bab 14 menunjukkan bahwa orbital D di P memiliki energi yang terlalu tinggi untuk ikut serta secara signifikan dalam ikatan dengan fosfor. Dengan demikian, bentuk zwitter ion ini lebih mewakili struktur kimia sebenarnya. Boleh di next. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme yang terjadi pada reaksi Wittig, yaitu adanya serangan nukleofili karbanion dari ilida yang menyerang pada karbonil, seperti yang tertera pada layar. Kemudian akan terbentuk zat antara, yaitu betaina
dalam posisi terbuka yang berkesetimbangan dengan oksafosfetana dalam bentuk yang tertutup. Hal ini akan terjadi reaksi eliminasi yang membentuk suatu alkena yang melepaskan fosfin. Produk alkena yang dibentuk melalui eliminasi langsung dari oksafosfetana. Boleh di next. Untuk subbab selanjutnya kita akan membahas tentang transfer asil. Transfer asil sendiri merupakan salah satu reaksi substitusi paling umum yang terjadi pada pusat karbonil. Gugus asil merupakan gugus RCO seperti gambar di layar, di mana R tersebut merupakan gugus alkil atau aril dengan CO adalah sebuah gugus karbonil. Transfer asil ini menjadi dasar dari beberapa prosedur sintesis kimia organik untuk bahan biosintetik dan bahan konvensional, di mana beberapa contohnya akan dijelaskan kemudian, yaitu contoh-contoh yang ada dalam reaksi enzimatik, peniruan enzim, dan juga metode sintesis yang lebih efisien. Dalam reaksi ini, gugus asil yang terikat pada gugus pergi akan diserang oleh nukleofil seperti yang terlihat di layar. Pada gambar ini akan terjadi adisi nukleofilik yang menyerang karbon-karbonil, kemudian membentuk suatu zat antara yang diikuti dengan eliminasi gugus pergi yang menghasilkan suatu asil yang ditambah dengan nukleofil dengan melepaskan gugus pergi. Maka dari itu, gugus pergi akan digantikan posisinya oleh nukleofil, seperti yang ditunjukkan oleh layar. Reaksi ini dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu dalam kondisi asam dan dalam kondisi basa. Pada kondisi basa, reaksi tersebut disebut dengan BaC2 yang artinya basa transfer asil dan juga reaksinya bimolekuler atau reaksi yang berorde 2. Sedangkan pada kondisi asam, reaksi tersebut dapat kita sebut dengan AaC2, di mana reaksi asam melalui transfer asil dan juga reaksinya itu melalui tahapan yang bimolekuler atau kita sebut reaksi berorde 2. Boleh di next. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang skema umum untuk elektron pushing. Contoh sederhana dari transfer asil adalah reaksi asil klorida dengan alkohol seperti yang tertera pada layar. Pada reaksi ini tidak diperlukan katalis karena asil halida atau asil klorida ini memiliki reaktivitas yang cukup tinggi. Alkohol akan melakukan adisi nukleofilik langsung kepada karbon-karbonil yang tuna elektron. Maka dari itu, reaksi tersebut akan sensitif terhadap nukleofilik karena pada asil halida tersebut, atom karbon yang ada dalam karbonil itu memiliki muatan parsial positif, sehingga mudah diserang oleh nukleofil. Hal tersebut juga didukung oleh nilai tetapan Swan untuk transfer asil dari benzoil klorida adalah 1,43, di mana kalau benzoil klorida ini itu artinya gugus R tersebut merupakan gugus aril. Nilai 1,43 ini menunjukkan bahwa reaksi tersebut lebih sensitif terhadap nukleofil dibanding dengan reaksi SN2 pada metil iodida. Pelepasan leaving group atau gugus pergi klorida ini mengikuti jalur E2 yang khas. Proton akan dikeluarkan dari zat antara sebelum atau sesudah pelepasan klorida. Jadi intinya ini alkohol itu oksigen memiliki PB sehingga bertindak sebagai nukleofil yang menyerang ke karbonil. Kemudian akan beresonansi dan terbentuklah zat antara tetrahedral, di mana PEB ini yang ada di oksigen akan beresonansi dan melepaskan gugus pergi Cl. Nah, kemudian di sini kan masih ada sisa metanolnya tadi ya yang di awal. Nah, itu akan mengambil proton yang ada pada oksigen dan kemudian reaksi ini akan membentuk suatu ester. Boleh di next.
Nah, untuk selanjutnya, transfer asil ini sering nih digunakan pada kondisi asam seperti yang ditunjukkan pada skema yang ada di layar. Di mana skema ini merupakan suatu reaksi hidrolisis ester menggunakan katalisis asam spesifik, di mana katalisis asam spesifik adalah asam yang tidak masuk ke tahap penutul laju. Gugus asil ini akan dipindahkan dari alkohol ke dalam air. Keuntungan dari penggunaan katalisis asam pada ester ini adalah ester akan diaktifkan terhadap serangan nukleofili. Jadi mekanismenya akan terjadi protonasi di mana elektron yang terdapat pada O yang dekat dengan gugus karbonil akan menangkap H proton dari suatu asam yang kemudian akan membentuk seperti yang di layar. Penangkapan proton itu akan mengaktifasi suatu ester sehingga nukleofil akan mudah menyerang atom C karbonil. Kemudian akan terbentuk suatu zat antara tetrahedral dan kemudian atom hidrogen yang terikat pada yang ditunjukkan seperti layar akan mengambil lagi proton yang kemudian akan membentuk suatu zat antara tetrahedral. Pasangan PEB yang terdapat di O ester ini akan menyerang kembali proton yang terdapat pada asam dan kemudian masih terbentuk zat antara tetrahedral. Penyerangan oksigen ke dalam proton asam tersebut membuat O ester akan mudah menjadi gugus pergi yang lebih baik dan kemudian reaksi tersebut diakhiri pada air yang menyerang pada proton terikat pada O karbonil, di mana yang akhirnya akan membentuk suatu asam karboksilat dan melepaskan kembali katalisis asam. Boleh di next. Untuk selanjutnya, selain yang tadi kita bahas, beberapa kemungkinan mekanisme lain dalam transfer asil ini, kita di sini digambarkan seperti yang di layar, ada 4 mekanisme. Yang A itu merupakan mekanisme melalui pembentukan ion asilium, yang B itu pembentukan ketena, yang C itu mekanisme perpindahan langsung yang analog dengan reaksi SN2. Mekanisme-mekanisme yang dijalankan dalam kondisi tertentu. Ion asilium ini terbentuk dengan asam halida dan ester dan beberapa amida dengan kondisi yang sangat asam. Asam halida dapat membentuk keton dalam katalisis basa. Namun, sejauh ini yang paling umum adalah penambahan atau adisi eliminasi melalui perantara zat antara tetrahedral. Dan selanjutnya kita akan membahas nih bukti-bukti dari beberapa zat antara ini. Untuk yang pertama, yang A, pada mekanisme A ini, itu gugus pergi akan direaksikan dengan katalisis asam. Itu akan diprotonasi terlebih dahulu. Nah, protonasi gugus pergi ini akan membuat gugus pergi akan menjadi mudah lepas. Jadi gugus perginya akan kelepas. Terus pelepasan gugus pergi ini akan membentuk zat antara ion asilium dan akan ada nukleofil yang akan menyerang atom C karbonil, sehingga akan membentuk suatu produk adisi dari asil halida. Nah, yang ditunjukkan di layar. Untuk selanjutnya, yang B. Yang B ini mekanismenya melalui katalisis basa, di mana basa tersebut akan menyerang proton hidrogen asam yang terdapat pada karbon alfa, di mana hidrogen pada karbon alfa ini akan merupakan hidrogen yang sifatnya asam. Hal tersebut yang membuat gugus pergi yang terdapat pada asil akan lepas dan membentuk suatu zat antara ketena yang ditunjukkan di layar. Ketena ini cukup membuat atom karbonilnya ini reaktif jika direaksikan dengan nukleofil. Nah, sehingga akan terbentuk lagi nih zat antara
seperti gambar yang di layar. Nah, kemudian itu basa yang mengikat proton, basa yang mengikat proton yang ditunjukkan di layar itu akan kembali diserang kembali oleh oksigen dan akhirnya membentuk senyawa asil seperti yang ditunjukkan pada layar. Untuk mekanisme yang C ini sebenarnya dia bukan merupakan suatu transfer asil karena gugus asil di sini atau RCO ini tidak mengalami perubahan. Nah, tapi nukleofil ini akan menyerap suatu alkil yang terikat pada gugus ester, di mana akan membuat suatu ion gitu dan membentuk alkil yang berikatan dengan nukleofil. Nah, yang ditunjukkan sebagai di layar. Untuk mekanisme terakhir yaitu mekanisme D merupakan mekanisme transfer asil yang paling sering digunakan, yang paling umum, di mana nukleofil ini akan langsung menyerang atom C karbonil dan membentuk suatu zat antara tetrahedral yang ditunjukkan di layar dan menghasilkan produk asil. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengacakan isotop. Mungkin bukti yang paling banyak dikutip tentang keberadaan zat antara tetrahedral berasal dari reaksi pertukaran isotop. Misalnya, dalam reaksi asam karboksilat yang menghasilkan derivatif seperti ester, kedua gugus OH pada zat antara tetrahedral adalah ekivalen. Jika reaksi dilakukan pada air berlabel O, satu gugus OH ini akan diberi label isotopik. Pembalikan langkah adisi nukleofilik akan menukar O menjadi oksigen karbonil 50% dari waktu. Kemudian, saat reaksi berlangsung, reaktan akan menghasilkan O substitusi yang dapat dipastikan dengan isolasi, bukan dengan bahan isolasi bahan RNA awal setelah reaksi dibiarkan berlanjut hingga tingkat penyelesaian yang berbeda-beda. Pertukaran tersebut telah diamati dalam hidrolisis asam halida, anhidrida, ester, dan amida. Rupanya semua turunan asam karboksilat ini dapat mengalir melalui zat antara tetrahedral selama transfer asil. Catatan peringatan yang diperlukan pada tahap ini yaitu meskipun pengamatan pertukaran isotop merupakan bukti yang baik untuk zat antara tetrahedral, kurangnya pertukaran isotop belum tentu merupakan bukti yang menentang zat antara tetrahedral. Jika serangan nukleofilik menentukan laju sehingga K2 lebih besar daripada K1 pada persamaan yang ada di layar, hanya sedikit pertukaran pada bahan awal yang akan terlihat. Bahan antara tetrahedral sebagian besar berlanjut menjadi produk dan bukannya kembali menjadi bahan awal. Seperti yang akan kita bahas selanjutnya, amides menunjukkan perilaku seperti itu dalam kondisi asam. Boleh di next? Selanjutnya, pembahasan mengenai memprediksi lokasi pembelahan untuk transfer asil dari ester. Hidrolisis ester adalah transfer asil paradigmatik. Ini sebenarnya cukup rumit, reaksi rentan terhadap berbagai bentuk katalisis, dan ada dua kemungkinan mekanisme pembelahan, yaitu adisi eliminasi dan SN2 pada gugus ester. Di sini kita membahas cara penentuan mekanisme pembelahan, sedangkan bentuk katalisis diperiksa selanjutnya. Cara paling jelas untuk membedakan lokasi pembelahan adalah dengan pelabelan isotop. Jika oksigen ether dari gugus ester diberi label O, maka label tersebut hilang dalam produk asam karboksilat melalui mekanisme adisi eliminasi, namun tetap dipertahankan dalam mekanisme SN2. Mekanisme adisi eliminasi adalah yang paling umum, dan mekanisme SN2 hanya berlaku untuk gugus ester kecil yang mudah mengalami serangan nukleofilik seperti metil dan benzil.
Biasanya nukleofilik yang sangat kuat seperti RS atau RSE juga diperlukan. Jalur SN2 juga dapat dipilih jika gugus asil R berukuran besar secara sterik. Metode analisis lainnya adalah dengan memeriksa pusat stereogenik pada gugus ester RCOOR. Penambahan eliminasi menyebabkan retensi stereokimia gugus ester R, sedangkan serangan SN2 membalikan stereokimia gugus ester R. Boleh di next? Selanjutnya mengenai katalisis. Reaksi transfer asil rentan terhadap berbagai bentuk katalisis, termasuk asam, basa, dan nukleofilik. Salah satu metode paling umum untuk mengkatalisis transfer asil adalah penambahan nukleofilik, terutama bila menggunakan reaktan asam halida. Misalnya, perhatikan reaksi alkohol atau air dengan asam halida, tetapi dengan penambahan trietilamina. Penambahan trietilamina ini untuk menetralkan HX yang dihasilkan dalam reaksi ini. Tetapi trietilamina juga secara signifikan meningkatkan laju reaksi, seperti yang terlihat pada persamaan yang ada di layar. Serangan awal amina lebih cepat dibandingkan serangan oleh alkohol atau air yang kurang nukleofilik, sehingga menghasilkan zat antara yang bermuatan positif. Hal tersebut adalah karbonil yang sangat reaktif sekarang menambahkan nukleofil lebih cepat dari asam halida awal. Boleh di next? Beberapa data mendukung peran amina tertentu sebagai nukleofilik dan lainnya sebagai katalis basa umum dalam reaksi ini. Yang pertama, amina non-nukleofilik mengikuti hubungan Bronsted. Namun amina yang cukup kecil untuk menjadi nukleofilik jauh lebih aktif. Selain itu, efek isotop larut berbeda secara signifikan untuk jalur nukleofilik dan jalur basa umum. Amina nukleofilik kecil tidak menunjukkan efek isotop larut, sedangkan amina yang bertindak sebagai katalis basa umum menunjukkan efek isotop larut. Boleh di next? Meskipun penunjukan asam halida dalam contoh prototipikal katalisis nukleofilik, spesies lain seperti anhidrida dan ester juga rentan terhadap bentuk katalisis ini. Karena turunan asam karboksilat menjadi kurang elektrofilik. Katalisisnya harus lebih nukleofilik. Selanjutnya, pemeriksaan beberapa kasus. Yang pertama, kita melihat hidrolisis urea dalam kondisi basa. Serangan nukleofilik oleh hidroksida menghasilkan zat antara tetrahedral yang dapat mengeluarkan gugus meninggalkan anion tengah, yang selanjutnya menghilangkan proton dari asam karboksilat yang dihasilkan dengan cepat. Perhatikan bahwa hidroksida tidak diregenerasi dalam reaksi ini. Jadi ini adalah reaksi yang diawali oleh basa, bukan reaksi yang dikatalisis oleh basa. Anion amino mempunyai gugus pergi yang sangat buruk, dan karenanya K2 mewakili langkah penentuan laju. Pengacakan O yang sangat cepat dari air ke dalam bahan awal relatif terhadap pembentukan produk yang diamati yang mendukung K2 sebagai penentu laju. Selain itu, terdapat beberapa bukti bahwa bentuk dianionik dari zat antara tetrahedral diperlukan untuk menghasilkan zat antara yang cukup reaktif untuk mengeluarkan anion tengah yang keluar. Oleh karena itu, katalisis basa tidak terlalu efektif untuk hidrolisis urea. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya, katalisis basa bagaimanapun sangat efektif untuk hidrolisis ester, dan mekanisme yang serupa berlaku juga dengan mekanisme untuk amida. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, pergerakan kelompok keluar dan kembali ke bahan awal mempunyai konstanta laju yang kira-kira sama, yaitu K2 sama dengan K1. Keseimbangan antara konstanta laju mana yang lebih besar bergantung pada gugus R ester.
Hidroksida dan alkoksida keluar dengan kecepatan yang sama, sedangkan fenoksida keluar lebih cepat. Hal tersebut dapat diingat apa yang membuat gugus pergi yang baik yang dibahas sebelumnya. Boleh di next? Turunan asam karboksilat yang paling tidak reaktif, yaitu ester dan amida, biasanya memerlukan beberapa bentuk katalisis untuk mengaktifkan serangan karbonil menjadi nukleofilik. Katalisis asam untuk hidrolisis urea cukup efektif karena amida sangat tidak reaktif terhadap serangan nukleofilik. Katalisis asam yang spesifik paling sering diamati, sehingga protonasi penuh dari karbonil tengah diperlukan untuk mengaktifkan spesies sehingga serangan nukleofilik dapat terjadi. Seperti yang terlihat pada gambar A. Dengan kondisi asam hingga sekitar 80% asam, oksigen karbonil adalah tempat protonasi, mendukung mekanisme adisi eliminasi dan keberadaan zat antara tetrahedral. Meskipun tidak ada O yang berebut ke dalam reaktan, hal ini tidak berarti tidak adanya zat antara tersebut. Keluarnya gugus dari zat antara tetrahedral jauh lebih cepat dibandingkan kembali ke bahan awal dalam asam. Dan karenanya sedikit atau tidak ada pengacakan yang diamati. Di atas sekitar 80% asam, mekanismenya beralih ke proses mirip SN1 dengan zat antara ion asilium. Seperti pada gambar A. Di sini protonasi amina mendominasi jalur yang mungkin diikuti oleh ionisasi, seperti pada gambar B. Jadi, dalam hidrolisis amino yang dikatalisis asam, terdapat masalah tambahan apakah protonasi terjadi pada oksigen karbonil atau pada nitrogen. Boleh di next? Katalisis asam hidrolisis ester juga sangat efektif. Pertukaran oksigen dari air sering diamati dalam banyak kasus, mendukung adanya eliminasi penambahan. Katalisis asam spesifik adalah mode hidrolisis yang paling umum, meskipun katalisis asam umumnya diamati lebih banyak ester elektrofiliknya. Boleh di next? Sejauh ini, substitusi aromatik paling sering terjadi melalui jalur elektrofilik. Itu sesuai dengan paradigma kita tentang reaktivitas di mana sistem IT aromatik yang kaya elektron berinteraksi dengan parsial atau muatan positif penuh pada elektrofilik. Aromatik elektrofilik substitusi melibatkan substitusi hidrogen pada cincin aromatik dengan elektrofilik E sambil mengeluarkan proton. Semua buku pengantar kimia organik membahas reaksi ini dan mekanisme reaksi biasanya mengikuti urutan adisi eliminasi. Analog langka dari reaksi ini disebut substitusi ipso, di mana gugus selain hidrogen paling sering yodium mengalami substitusi oleh elektrofilik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan elektron mendorong substitusi aromatik elektrofilik. Substitusi aromatik paling sering terjadi melalui jalur elektrofilik.
Hal ini sesuai dengan paradigma reaktivitas di mana sistem pi aromatik yang kaya elektron akan berinteraksi dengan muatan positif parsial. Substitusi aromatik elektrofilik ini melibatkan substitusi hidrogen pada cincin aromatik dengan elektrofili sambil melepaskan proton. Umumnya, mekanisme reaksi ini mengikuti urutan adisi eliminasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat substitusi ipso yang merupakan analog langka dari reaksi di mana gugus lain hidrogen mengalami substitusi oleh elektrofil. Di bawah ini merupakan salah satu contoh mekanisme di mana kompleks ini mengubah halogen menjadi gugus pergi yang lebih baik sehingga dapat menginduksi hidrolisis ikatan CCl pada langkah yang kedua. Kemudian, pada langkah yang ketiga, ion karbenium yang terbentuk adalah elektrofili kuat. Akibatnya, dapat bereaksi dengan sistem pi pada cincin aromatik. Kemudian, deprotonasi menghasilkan produk pada langkah yang keempat dengan produk yang tertera pada layar berikut. Boleh next? Poin selanjutnya yaitu kinetika dan efek isotop. Secara umum, mekanisme ini melibatkan dua langkah. Yang pertama yaitu penambahan elektrofili ke cincin aromatik untuk menghasilkan ion karbenium yang sangat terdelokalisasi. Yang kedua yaitu hilangnya proton ke basa paling sering menggunakan pelarut. Dapat dilihat pada mekanisme di bawah ini, elektrofili ditambahkan ke dalam benzena menghasilkan kompleks sigma. Kemudian ketika ditambahkan paksa, hidrogen akan berikatan dengan basa sehingga tersisa produk yang tertera pada layar berikut. Boleh di next. Baiklah, biasanya pada ekspresi kinetik ini, di mana kompleks sigma yang telah diolah menggunakan pendekatan keadaan tunak, biasanya langkah pertama yaitu dilakukan penentuan tarif, di mana K2B lebih besar dari K1, sehingga reaksinya menjadi orde 2. Efek isotop yang kecil dapat mempengaruhi K2 pada reaksinya, yang berarti untuk kasus ini K2B mempunyai orde magnitudo yang sama dengan K1. Jika langkah kedua suatu reaksi signifikan secara kinetik, meskipun langkah pertama adalah penentuan laju, kita katakan ada efek partisi. Di sini pengamatan efek isotop kecil disebabkan oleh fakta bahwa zat antara dapat terpartisi kembali menjadi bahan awal, sehingga kedua KI dapat diamati. Ini berarti bahwa ketinggian penghalang pada permukaan energi untuk langkah K1 dan K2 adalah sebanding dengan persamaan di bawah ini. Boleh di next. Selanjutnya yaitu kompleks menengah. Serangan nukleofilik oleh benzena pada elektrofili menciptakan apa yang disebut dengan kompleks sigma. Juga disebut dengan zat antara Wheeler atau ion benzenium. Zat antara ini hanyalah struktur ion karbenium yang muatannya terdelokalisasi di sekitar cincin. Argumen resonansi sederhana yang memperkirakan bahwa muatan positif akan berada pada atom-atom alternatif di sekitar cincin. Pola muatan juga dapat dipahami dengan mengetahui bahwa hanyalah kation pentadienil. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping, kompleks pi yang berikatan dengan elektrofili
akan menciptakan suatu zat antara berupa kompleks sigma yang kita sebut ion benzenium. Nah, kompleks sigma ini dapat diamati secara spektroskopi. Reaksi HF dan BF3 dengan cincin aromatik menghasilkan kompleks sigma yang dapat diamati pada suhu 140 derajat Celcius, di mana elektrofilnya adalah H+. Stabilitas kompleks ini berkorelasi dengan laju substitusi elektrofilik yang mendukung keberadaan struktur ini sebagai perantara dalam mekanisme. Boleh di next. Nah, pada tabel 10.9 ini menunjukkan angka stabilitas relatif yang diperoleh dari pengukuran konstanta keseimbangan protonasi cincin aromatik. Substituen yang berbeda akan menunjukkan angka relatif kompleks sigma yang berbeda. Begitu juga dengan laju relatif brominasi, di mana H memiliki nilai yang paling kecil, sedangkan 1,3,5 trimetil memiliki angka stabilitas relatif yang paling besar. Boleh di next. Baik. Poin selanjutnya yaitu regiokimia dan laju relatif substitusi aromatik. Substitusi benzena tidak menimbulkan masalah regiokimia karena setiap hidrogen dianggap setara. Namun, terdapat satu substituen pada cincin, produk isomer yang dapat dihasilkan yaitu orto, meta, dan para. Reaktivitas berbagai lokasi pada cincin aromatik tersubstitusi diukur dengan apa yang dikenal dengan faktor laju parsial. Dapat kita lihat pada persamaan 10.113. Angka-angka ini mencerminkan konstanta laju Kn aksen untuk reaksi masing-masing situs orto, meta, ataupun para. Dengan elektrofili dibandingkan dengan konstanta laju K untuk penambahan benzena itu sendiri. Konstanta laju orto dan meta dibagi dua karena terdapat dua hidrogen orto dan meta. Dan konstanta laju benzena pada poin C dibagi 6 karena adanya 6 hidrogen. Boleh di next. Nah, pada tabel 10.10 menunjukkan beberapa faktor laju parsial untuk beberapa reaktan. Dapat diperhatikan bahwa posisi para dalam toluena mengalami nitrasi sekitar 46 kali lebih cepat dibandingkan posisi benzena itu sendiri. Sedangkan posisi orto bereaksi sekitar 39 kali lebih cepat. Umumnya semua senyawa toluena termasuk meta bereaksi lebih cepat dibandingkan benzena. Oleh karena itu, gugus metil pada toluena digambarkan sebagai pengaktif. Semua situs pada klorobenzena bereaksi lebih lambat dibandingkan benzena itu sendiri karena gugus kloro dinonaktifkan. Boleh di next. Nah, substituen aromatik sebagaimana yang kita ketahui dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu substituen pengaktifan dan substituen penonaktifan. Nah, dapat dicatat bahwa jika FNR lebih besar dari 1, kita katakan bahwa substituen R sedang aktif. Jika FNR lebih kecil, dapat dikatakan bahwa substituen itu sebagai penonaktif.
semua aktivator bersifat orto atau para. Semua aktivator itu pengarah orto atau para, sedangkan sedangkan penonaktif itu pengarah meta. Boleh di next. Nah, pada mekanisme yang ditampilkan dapat kita lihat bahwa mekanisme yang pertama yaitu A merupakan mekanisme yang di mana substituen itu mengarahkan elektrofili pada posisi orto. Yang poin mekanisme B, substituen mengarahkan elektrofili pada posisi meta dan yang terakhir pada posisi para. Dapat kita ketahui bahwa substitusi orto dan para menghasilkan ion karbenium yang mempunyai karakter ion karbenium tersier. Dapat dilihat pada mekanisme A dan C, ion karbenium pada posisi substituen X, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa ion karbenium yang terbentuk merupakan tersier dan lebih stabil dibandingkan ion karbenium sekunder yang terdapat pada mekanisme B. Nah, struktur resonansi ion karbenium yang dihasilkan jika ditambahkan elektrofili sembarang ke benzena yang tersubstitusi pada posisi orto, meta, dan para. Kita dapat membayangkan X merupakan CH3, substitusi orto dan para tersebut menghasilkan ion karbenium yang mempunyai karakter ion karbenium tersier, sedangkan substitusi meta tidak. Kita ketahui bahwa gugus alkil ini bersifat aktif dan merupakan pengarah orto dan para. Nah, dapat kita bayangkan juga jika gugus tersebut kita ganti dengan heteroatom, jika X kita bayangkan sebagai Cn, di mana suatu gugus menarik elektron, muatan positif kompleks sigma berbatasan langsung dengan golongan tersebut, tetapi muatan positifnya akan menjadi tidak stabil. Faktanya, pembentukan muatan positif terlepas dari regiokimia penambahannya terhambat karena gugus tersebut dinonaktifkan. Namun, serangan pada posisi meta memberikan penonaktifan paling sedikit karena tidak ada struktur resonansi di mana muatan positif berbatasan langsung dengan EWG. Oleh karena itu, kelompok seperti itu tidak bersifat meta-directing. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk subbab ke-10.19 ini ada substitusi aromatik nukleofilik. Substitusi aromatik nukleofilik ini biasa disebut sebagai SN2AR. Nah, substitusi aromatik nukleofilik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan lawannya, yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu substitusi aromatik elektrofilik, atau SEAR. Substitusi aromatik nukleofilik ini biasanya terjadi pada cincin aromatik dengan gugus pergi pada posisi orto atau para, terhadap gugus penarik elektron kuat seperti nitro atau siano. Jadi, cincin aromatik yang dapat mengalami substitusi aromatik nukleofilik adalah cincin yang berikatan dengan gugus penarik elektron. Kemudian, pada posisi orto atau para dari gugus penarik elektron tersebut, ada gugus pergi yang baik.
di sini gugus penarik elektronnya itu harus bersifat kuat seperti nitro atau siano. Adapun gugus pergi yang baiknya ini misalkan seperti klorida dan juga gugus-gugus yang lainnya yang tentunya dapat lepas dengan mudah saat terjadi serangan nukleofil pada atom karbon tersebut. Boleh next? Terdapat dua topik pada subbab 10.19 ini. Yang pertama adalah dorongan elektron untuk substitusi aromatik nukleofilik. Di sini, reaksi substitusi aromatik nukleofilik digambarkan dalam reaksi seperti gambar berikut. Terdapat reaksi substitusi klorida dengan hidroksida dalam para-kloronitrobenzena. Nah, di sini, ion hidroksida bertindak sebagai nukleofil, sedangkan para-kloronitrobenzena ini sebagai elektrofilnya. Serangan nukleofil oleh hidroksida ini akan meningkatkan karakter negatif pada gugus nitro yang ditunjukkan oleh dorongan elektron. Nah, jadi serangan nukleofil ini bermula dari PeB pada atom O. PeB ini kemudian menyerang pada C yang berikatan dengan gugus pergi yang baik, yaitu dalam hal ini adalah klorida. Penyerangan ini menyebabkan terputusnya ikatan atom karbon nomor 1 ini dengan atom karbon yang kedua, sehingga ikatan pi ini berpindah dari ikatan pi antara atom karbon nomor 1 dengan nomor 2 menjadi ikatan pi antara atom karbon nomor 2 dengan atom karbon nomor 3. Kemudian ikatan pi ini terus-menerus berpindah sehingga gugus nitro ini akan terbentuk ikatan pi antara karbon yang mengikat gugus nitro dengan nitrogennya. Akibatnya, terjadi pemutusan ikatan pi antara nitrogen dengan oksigen. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya muatan negatif pada oksigen. Kemudian, posisi karbon yang mengikat gugus klorida tadi adalah pada posisi 1. Biasa disebut posisi 1. Karena atom karbon tersebut dianggap pada posisi 1, maka atom oksigen ini dapat dianggap sebagai posisi 6. Maka reaksi tersebut dapat disebut sebagai adisi 1,6. Jadi, posisi atom nomor 1 ini adalah posisi pertama serangan dari nukleofili, sedangkan atom nomor 6 ini adalah muatan negatif yang berakhir pada atom tersebut. Nah, kemudian produk atau intermediate yang dihasilkan dari reaksi tersebut dapat disebut dengan kompleks Meitzenheimer atau kompleks Jackson-Meitzenheimer. Kompleks Meitzenheimer ini adalah salah satu reaksi hasil samping 1:1 antara gugus penarik elektron yang membawa arena dan nukleofil. Dalam hal ini, gugus penarik elektronnya adalah gugus nitro, sedangkan arena yang dibawanya ini adalah cincin aromatik tersebut. Adapun nukleofil yang ada di sini adalah ion hidroksida. Kemudian, kompleks Meitzenheimer ini selain sebagai reaksi hasil samping, juga dapat ditemukan sebagai zat antara reaktif. Dalam hal ini, pada substitusi klorida dengan hidroksida ditemukan sebagai intermediatnya. Tetapi meskipun begitu, terdapat garam Meitzenheimer yang juga stabil dan terisolasi. Umumnya garam Meitzenheimer ini sudah diketahui dan dapat diisolasi. Adapun kebalikan dari reaksi ini adalah reaksi eliminasi. Tepatnya reaksi eliminasi 1,6. Tentu saja yang bermula dari para hidroksi nitrobenzena yang kemudian menghasilkan para kloronitrobenzena. Tentunya dengan mekanisme yang berbeda, meskipun begitu reaksi tersebut kebalikan dari reaksi adisi 1,6. Boleh di next? Baik, untuk topik kedua dari subbab 10.19 ini adalah pengamatan eksperimental
dari reaksi substitusi aromatik nukleofilik. Terdapat beberapa poin pada pengamatan eksperimental ini. Untuk poin pertama, berkaitan dengan kinetika dari reaksinya. Nah, di sini ada orde reaksi dari substitusi aromatik nukleofilik ini terbagi menjadi dua, yaitu kalau pada nukleofil, ordenya itu adalah orde kedua pertama, sedangkan pada elektrofil aromatiknya, ordenya adalah orde pertama. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, intermediat reaksi tersebut disebut kompleks Meitzenheimer. Nah, kompleks Meitzenheimer ini dapat diamati langsung pada suhu rendah. Tetapi, tentunya untuk mengisolasi kompleks ini membutuhkan teknologi yang cukup canggih karena kompleks ini memiliki waktu hidup yang relatif singkat. Kemudian, ditinjau dari sisi pelarut, terdapat dua pelarut yang dapat digunakan, yaitu pelarut aprotik dan pelarut protik. Pelarut ini akan menentukan penentu laju dari reaksi substitusi aromatik nukleofilik. Jika digunakan pelarut aprotik, maka penentu laju dari substitusi aromatik nukleofilik ini adalah lepasnya gugus pergi. Hal ini terjadi karena nukleofilnya sangat aktif pada pelarut aprotik. Maka lepasnya gugus pergi tersebut adalah penentu laju. Sedangkan serangan nukleofilnya itu terjadi sangat cepat akibat sangat aktif pada pelarut aprotik. Jadi, lepasnya gugus pergi ini dapat dianggap lebih lambat sehingga menjadi penentu laju pada pelarut aprotik. Kemudian, pada penggunaan pelarut protik, penentu lajunya adalah serangan nukleofil atau lepasnya gugus pergi. Hal ini terjadi karena gugus pergi dan serangan nukleofil ini berada pada atom karbon yang sama. Jadi, kan tadi nukleofil ini menyerang pada atom karbon yang mengikat gugus pergi yang baik. Misalkan dalam reaksi sebelumnya adalah gugus klorida sebagai gugus pergi yang baik. Nah, karena berada pada atom karbon yang sama, jadi keduanya ini sama-sama menjadi penentu laju. Tetapi meskipun begitu, lepasnya gugus pergi ini tidak benar-benar mempengaruhi laju reaksi. Hanya saja, sekali lagi karena berada pada atom karbon yang diserang, posisi gugus perginya, maka lepasnya gugus pergi ini juga menjadi penentu laju. Boleh di next? Untuk poin berikutnya berkaitan dengan lokasi serangan nukleofil. Pada substitusi aromatik elektrofilik tadi terdapat pengaruh dari gugus lain terhadap regiokimia reaksi. Dalam hal ini, gugus lain menjadi pengarah dari elektrofil pada posisi meta, orto, atau para, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi pada reaksi substitusi nukleofilik ini, gugus lain tersebut tidak mempengaruhi lokasi serangan, karena lokasi serangan nukleofil ini hanya dipengaruhi oleh gugus pergi yang mengikat atom karbon yang diserang. Jadi, jika ada cincin aromatik dengan gugus pergi yang baik, maka atom karbon yang mengikat gugus pergi yang baik tersebut yang akan diserang oleh nukleofil tersebut. Nah, kemudian beberapa substitusi aromatik nukleofilik juga melibatkan jalur transfer elektron tunggal atau single electron transfer atau juga biasa disebut SET. Nah, adanya SET ini atau single electron transfer penyebabnya adalah karena cincin aromatik ini kekurangan elektron. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Boleh di next?
Baik, jadi untuk lebih jelasnya terkait transfer elektron tunggal ini dapat dilihat pada reaksi berikut ini. Reaksi antara 1 kloro 2,4,6 trinitrobenzenat dengan ion hidroksida. Seperti yang dilihat pada gambar, di mana ion hidroksida ini bertindak sebagai nukleofil, yang tentu saja merujuk pada subbab 10.19, yaitu reaksi substitusi aromatik nukleofilik. Nah, transfer elektron tunggal terjadi dari ion hidroksida kepada cincin aromatik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa transfer elektron tunggal ini terjadi apabila cincin aromatiknya ini sangat miskin elektron. Pada senyawa 1 kloro 2,4,6 trinitrobenzena ini terdapat 3 gugus penarik elektron. Jadi cincin aromatik tersebut mengikat 3 gugus elektron, yaitu nitro. Maksud saya 3 gugus penarik elektron, yaitu gugus nitro. Nah, 3 gugus penarik elektron ini tentu saja akan terus-menerus menarik elektron dari cincin aromatik. Akibatnya, cincin aromatik ini akan semakin dan miskin elektron. Terlebih lagi, klorida sebagai gugus pergi yang baik juga merupakan gugus penarik elektron. Akibatnya, cincin aromatik akan semakin miskin elektron. Nah, sifat dari cincin aromatik yang tuna atau miskin elektron ini menyebabkan transfer elektron tunggal dari ion hidroksida semakin mudah terjadi pada cincin aromatik tersebut, tentu saja. Kemudian, transfer elektron tunggal ini menyebabkan terbentuknya 2 radikal, yaitu radikal dari cincin aromatiknya dan juga radikal dari ion hidroksida tersebut. Intermediat anion radikal tersebut diharapkan dapat diamati secara langsung menggunakan spektroskopi cepat. Penggunaan spektroskopi cepat ini tentunya berkaitan dengan mekanisme dari pembentukan radikal. Umumnya pembentukan radikal ini berlangsung sangat cepat, sehingga pengamatannya pun perlu teknologi yang lebih canggih seperti spektroskopi cepat. Kemudian radikal tadi, intermediate radikal tadi akan bereaksi dengan radikal hidroksida. Tentunya dengan mekanisme radikal membentuk produk yang ada pada gambar tersebut. Boleh di next? Nah, untuk reaksi ketiga yang akan dibahas adalah reaksi garam diazonium. Beberapa reaksi substitusi aromatik nukleofilik ini terkadang berorde 1 pada cincin aromatiknya dan berorde 0 pada nukleofilnya. Dalam hal ini, cincin aromatiknya adalah seperti pada gambar berikut. Nah, garam diazonium ini melibatkan gugus pergi yang baik, yaitu N2. Jadi, N2 ini dapat lepas dari cincin aromatik tanpa bantuan. Maka mekanismenya ini dimulai dari putusnya ikatan antara C dengan N pada garam tersebut. Kemudian, reaksi tersebut menghasilkan kation aril. Kation aril yang sangat positif bertemu dengan nukleofil yang sangat bermuatan negatif tentunya dapat bereaksi. Nukleofil yang dapat digunakan dapat dari berbagai sumber. Jika nukleofil yang digunakan adalah air, maka produk yang dihasilkan adalah fenol. Dan jika garam CuX yang digunakan, maka tentunya hasil produk yang akan dihasilkan adalah cincin aromatik yang bersubstituen X. Nah, penggunaan garam CuX ini adalah bisa disebut reaksi Sandmeyer. Reaksi Sandmeyer ini adalah reaksi kimia yang digunakan untuk mensintesis aril halida dari garam aril diazonium dengan menggunakan garam tembaga sebagai reaksinya. Seperti yang sudah saya jelaskan.
Reaksi Steinmeyer ini biasa digunakan untuk beberapa reaksi seperti reaksi klorinasi, brominasi, sianasi, dan hidroksilasi. Tentunya menggunakan reaksi utamanya Cu seperti CuCl, CuBr, CuCN, dan CuO2. Kemudian reaksi Steinmeyer ini sebenarnya ditemukan pada tahun 1884 oleh kimiawan Swiss Traugott Steinmeyer ketika mencoba untuk mensintesis fenilasetilena dari benzena diazonium klorida dan tembaga 1-asetilida. Namun ternyata produk yang dihasilkan oleh beliau adalah fenil klorida, bukan yang diharapkan. Tetapi ternyata reaksi ini kemudian dimanfaatkan untuk berbagai reaksi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kation aryl yang diserang oleh nukleofil ini melibatkan SET seperti reaksi yang sebelumnya. Boleh di next? Baik, untuk subbab 10.20 ini ada reaksi yang melibatkan benzona. Benzona ini sempat dipelajari di materi-materi sebelumnya, di mana benzona ini adalah senyawa organik yang mirip dengan benzena. Jadi secara struktur, benzona ini adalah struktur heksagonal seperti halnya benzena, di mana salah satu dari ikatan rangkap dua benzenanya ini berubah menjadi ikatan rangkap 3. Perubahan tersebut tentunya melalui perubahan atau pengurangan dari 2 hidrogen yang berdekatan pada benzena. Adapun rumus kimia dari benzona adalah C6H4. Secara teori dan eksperimen, struktur benzona ini direpresentasikan oleh Alkuna, seperti gambar berikut. Terdapat 2 ikatan rangkap 2 dan 3 ikatan rangkap 3. Dan, maksud saya 1 ikatan rangkap 3. Nah, alkuna ini, struktur alkuna dari benzona ini dapat beresonansi membentuk kumulena dan biradikal. Meskipun alkuna menjadi kontributor utama dari struktur benzona, tetapi kumulena dan biradikal juga menjadi 2 kontributor resonans dari struktur benzona tersebut. Subbab 10.20 ini tentunya mencakup beberapa topik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu subbab 10.20.1, yaitu dorongan elektron untuk reaksi pembentukan benzona. Dibandingkan melakukan reaksi adisi, nukleofil akan bertindak sebagai basa untuk mendeprotonasi posisi yang bersebelahan dengan gugus pergi, sehingga terjadi reaksi eliminasi yang membentuk benzona. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, benzona merupakan struktur yang mirip benzena dengan salah satu ikatan rangkap yang diganti dengan ikatan rangkap 3. Struktur benzona ini diajukan oleh John D. Roberts pada tahun 1953 dengan percobaan reaksi menggunakan klorobenzen. John Robert ini menganalisis posisi nukleofil yang masuk dengan mengganti karbon menggunakan isotop radioaktif, yaitu karbon 14. Berdasarkan hasil pengamatannya didapatkan bahwa hasil reaksi nukleofil ini masuk ke dalam 2 posisi yang berbeda. Yang pertama yaitu posisi di mana terdapat gugus pergi dengan seperti yang ditunjukkan di gambar yang di bawah, dan juga nukleofil masuk ke dalam posisi karbon di sebelah gugus pergi atau yang dapat ditunjukkan di gambar yang bagian atas. Jika terdapat gugus pergi yang baik, reaksi eliminasi terjadi seperti di bawah. Benzona bersifat sangat kaku, karena seperti yang kita tahu, alkuna atau ikatan rangkap 3 itu seharusnya digambarkan secara lurus atau memiliki sudut 180 derajat.
dan memiliki rapatan elektron yang tinggi, sehingga sulit untuk dibengkokkan. Sehingga benzona ini mudah bereaksi sebagai elektrofil dengan penambahan nukleofil. Proses ini melibatkan pembentukan karbanion sp2 yang secara cepat mendeprotonasi pelarut. Sehingga urutan mekanisme reaksi yang diusulkan adalah eliminasi adisi. Selain menggunakan anion amida sebagai basa, hidroksida dan alkoksida juga dapat digunakan sebagai basa. Selanjutnya adalah pengamatan hasil eksperimen dari mekanisme yang telah diajukan. Yang pertama adalah efek isotop yang dari reaksi pembentukan anilina dari 2,6 di deuteriobromo-benzena. Efek isotop yang didapatkan yaitu sebesar 5,5, sehingga disimpulkan bahwa proses deprotonasi sebagai penentu laju eliminasi. Selanjutnya itu terdapat dua produk reaksi melalui dua jalur berbeda dari reaksi dengan benzona. Produk reaksi juga dapat terikat pada karbon yang mengikat gugus pergi, yaitu selain nukleofil bereaksi dengan atom di sebelah gugus pergi. Distribusi jumlah produk yang terbentuk antara keduanya ditentukan oleh gugus pergi yang terikat dalam cincin. Laju reaksi, hasil eksperimen menunjukkan bahwa laju reaksi menurun dengan susunan gugus pergi sebagai berikut, yaitu yang pertama yang paling besar adalah I, kemudian Br, Cl, dan F. Seperti yang kita tahu bahwa gugus pergi paling baik adalah I akibat ukuran atomnya dan jumlah elektronnya, setelah kestabilan. Ketika gugus pergi yang terikat pada atom adalah gugus pergi yang buruk dan bersifat sebagai penarik elektron yang umumnya memiliki elektronegativitas besar, maka pelepasan gugus pergi akan menjadi penentu laju karena sulit lepasnya atau lambatnya gugus pergi tersebut lepas. Artinya, karbanion akan terbentuk terlebih dahulu sebelum gugus pergi tersebut dapat lepas. Contohnya adalah reaksi benzena dengan amida dalam amonia yang akan menyerang deuterium yang bersebelahan dengan fluorin atau gugus pergi, tapi terjadi reaksi eliminasi yang dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi pada reaksi berikut, pada atom karbon yang diganti hidrogennya sebagai deuterium, karena setelah direaksikan dengan basa, karena fluorin ini merupakan gugus pergi yang buruk, maka fluorin tidak akan lepas, dan setelah terbentuk karbanion, tidak terbentuk reaksi eliminasi seperti yang diharapkan. Fluorobenzena juga menunjukkan presentase kecil terjadinya scrambling, yang artinya reaksi eliminasi pembentukan benzona juga termasuk dalam tahapan. Dalam kasus ini, komponen eliminasi dari reaksi eliminasi adisi memiliki karakter reaksi E1CB. Sedangkan untuk reaksi dengan substituen Br dan I, scrambling tidak teramati, sehingga eliminasi terjadi dengan mekanisme E2 seperti pada reaksi sebelumnya. Berikut merupakan pengingat bagaimana mekanisme E2 dan E1CB. Jadi untuk gugus pergi yang baik seperti Cl, maka mekanisme yang terjadi adalah melewati pembentukan karbanion. Kemudian untuk mekanisme E2 terbentuk ikatan semu, yang dua-duanya akan berakhir dengan dengan reaksi eliminasi atau pembentukan ikatan lengkap. Selanjutnya adalah efek substituen. Menurut reaksi sebelumnya, pengaruh dari substituen dapat mempengaruhi regiokimia semakin jelas. Regiokimia pada reaksi ini disebabkan oleh posisi substituen relatif terhadap posisi gugus pergi dan jenis substituen tersebut. Apakah substituen tersebut bersifat EWG atau penarik elektron atau EDG atau pendorong elektron. Contohnya pada substituen yang memiliki posisi meta terhadap gugus pergi. Pada contoh ini adalah X sebagai gugus pergi dan Y adalah substituen. Eliminasi yang terjadi akan menghasilkan dua jenis benzona dengan posisi ikatan rangkap 3 yang berbeda karena ada dua hidrogen yang bisa dideprotonasi, yaitu pada posisi sebelah kiri dan posisi sebelah kanan, sehingga menghasilkan dua produk berikut, dua intermediate berikut. Kemudian jenis substituen yang akan juga
Jenis substituen yang ada akan mempengaruhi regioselektivitas dari reaksi tersebut, di mana substituen yang bersifat penarik elektron akan mendukung reaksi regiokimia yang dimulai dengan deprotonasi hidrogen terdekat dengan gugus tersebut. Untuk penjelasannya, dilanjutkan pada slide berikut. Cara pertama adalah regiokimia pembentukan ikatan ganda 3 yang latih terhadap substituen ketika gugus pergi berada pada posisi meta seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini hanya terjadi pada senyawa dengan posisi meta pada reaktan karena substitusi pada posisi orto dan para dari gugus pergi hanya dapat menghasilkan satu tekanan regiokimia pada intermediate benzona. Karena tahap penentu laju yang menghasilkan regiokimia ikatan rangkap 3 melibatkan proses deprotonasi, kita mengharapkan keasaman hidrogen akan mempengaruhi regiokimia. Ketika substituen adalah penarik elektron, regioisomer B akan lebih disukai karena K sama dengan hidrogen orto terhadap substituen bersifat paling asam. Jika substituen adalah pendorong elektron, maka regioisomer A akan lebih disukai karena posisi hidrogen terjauh akan bersifat paling asam. Selanjutnya adalah efek substituen kedua yang mempengaruhi regiokimia, yaitu penambahan nukleofil pada ikatan rangkap 3 di proses setelah terbentuk benzona. Reaktan dengan substituen orto akan menghasilkan produk orto atau meta. Gugus penarik elektron akan mengarahkan adisi nukleofil pada posisi karbanion paling dekat dengan gugus penarik elektron tersebut. Contohnya dengan substituen CF3 dan reaksi oleh anion amida dengan amonia dalam amonia, maka hanya produk meta yang terbentuk. Jika substituen diganti dengan CH3, yaitu gugus pendorong elektron, maka produk merupakan campuran antara orto dan meta yang jumlahnya hampir seimbang. Ketika reaktan memiliki substituen pada posisi para, maka efek substituen pada adisi nukleofil akan semakin rendah, dan produk yang dihasilkan adalah campuran antara para dan meta yang hampir seimbang. Alasan tersebut sama digunakan untuk adisi nukleofil pada reaktan pada posisi meta. Pada kasus jika substituen atau Y sama dengan CF3, maka hanya produk meta yang terbentuk, karena sifat selektivitas dari CF3 yang merupakan penarik elektron dan menghasilkan efek yang kuat sehingga nukleofil akan tertarik sedekat mungkin, sehingga hanya produk meta yang terbentuk. Jika substituen merupakan CH3, maka ketiga produk terbentuk, dengan produk mayor adalah meta. Selanjutnya yaitu subbab reaksi SRN1 pada cincin aromatik, atau reaksi substitusi radikal nukleofilik. Selain jalur nukleofilik dan elektrofilik untuk substitusi aromatik, terdapat juga jalur radikal. Jika cincin aromatik mudah tereduksi, atau jika contohnya adalah ada gugus pergi baik seperti Cl, maka mekanisme yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. Karena cincin benzena dapat mendelokalisasi anion radikal, mekanisme rantai radikalnya disebut sebagai SRN1. Atau seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu substitusi radikal nukleofilik unimolekuler. Sumber elektron akan menyumbangkan elektronnya ke cincin aromatik, sehingga menghasilkan anion radikal. Kemudian, hal ini menyebabkan keluarnya gugus pergi secara heterolitik, atau yang dapat dilihat pada skema reaksi berikut. Reaksi dari radikal aryl yang dihasilkan dengan nukleofil akan menghasilkan anion radikal lain untuk mentransfer elektron tersebut ke reaktan lain untuk selanjutnya akan memperpanjang rantai reaksi atau disebut sebagai proses propagasi. Reaksi ini sebenarnya cukup umum dan seringkali digunakan untuk menjelaskan produk yang tidak biasa dalam reaksi substitusi aromatik yang lainnya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masih mengenai reaksi SRN1 pada cincin aromatik, telah dilakukan observasi eksperimental mengenai ini. Cincin aromatik polinuklir atau biasa dikenal dengan cincin aromatik polisiklik cenderung mengalami reaksi SRN1 atau reaksi rantai radikal nukleofili dibandingkan dengan benzena sederhana. Hal ini disebabkan karena anion radikal pertama yang terbentuk dari reaktan
lebih stabil akibat delokalisasi yang meningkat. Nah, hal ini berkaitan juga dengan gugus pergi yang kerap kali digunakan dalam reaksi SRN1 pada cincin aromatik. Contohnya yaitu seperti F, Cl, Br, I, SPH, dan juga NR3+. Transfer elektron kepada cincin aromatik dapat dilakukan apabila nukleofili memiliki potensi oksidasi yang rendah, sedangkan untuk cincin aromatik memiliki potensi oksidasi yang tinggi. Mekanisme ini dapat dimulai dengan elektron terlarut dalam amonia, kemudian secara elektrokimia, atau dengan transfer elektron yang mengalami fotoinduksi. Boleh next. Bahasan selanjutnya yaitu 10.2.1 yaitu substitusi aromatik radikal untuk dorongan elektron. Hampir mirip dengan reaksi SN1, reaksi SRN1 ini atau substitusi nukleofilik radikal berlangsung secara dua tahap. Reaksi substitusi aromatik yang melibatkan radikal dapat berlangsung tidak melalui reaksi berantai. Nantinya untuk penambahan radikal akan diikuti dengan eliminasi radikal. Membahas mengenai dorongan elektron yang terjadi pada SRN1, substitusi radikal aromatik terjadi secara bertahap, melibatkan zat antara radikal yang memiliki beberapa struktur resonansi. Abstraksi hidrogen pada karbon, di mana radikal ditambahkan memerlukan radikal lain atau zat pengoksidasi. Ketika abstraksi hidrogen dilakukan dengan radikal lain, hal ini justru akan mengakhiri rantai potensial. Ada banyak jalur yang memungkinkan untuk dilakukan. Dimerisasi radikal perantara umumnya akan menghasilkan produk regioisomer. Disproporsionasi dan penggabungan dengan radikal yang lain juga mungkin dapat terjadi. Berikut ini terdapat gambar yang merupakan mekanisme reaksi dari radikal untuk substitusi aromatik. Terlihat bahwa terbentuk zat antara radikal yang memiliki beberapa struktur resonansi dan adanya kemiripan dengan reaksi SN1 yang terjadi secara dua tahap. Boleh next. Oke, selanjutnya mengenai efek isotop. Penambahan radikal fenil pada perdeuteriobenzena tidak menunjukkan efek isotop yang dapat diukur atau dihitung. Dapat dilihat pada persamaan 10.119 terjadi pemutusan secara lambat oleh radikal karena apabila merusak aromatisasi dari benzena itu justru lebih sulit. Elektron radikal akan berpindah ke atom lain yaitu C akan mengikat D. Selanjutnya, dengan adanya radikal lain, D nantinya akan mudah lepas untuk membentuk senyawa yang lebih stabil dan nantinya akan terjadi proses eliminasi membentuk kembali rangkap konjugasi pada benzen. Sementara itu, penambahan radikal benzoil pada perdeuteriobenzena mempunyai efek isotop yang terlihat pada persamaan 10.120. Reaksi pertama itu bersifat reversibel. Ini berarti penambahan radikal merupakan penentu laju dan yang bersifat irreversibel untuk fenil. Sedangkan untuk radikal benzoil, langkah pertamanya bersifat reversibel dan langkah kedua memasuki ekspresi laju. Oleh karena itu, penambahan radikal fenil perdeuteriobenzena tidak dapat diukur efek isotopnya, sedangkan untuk penambahan radikal benzoil dapat dihitung efek isotopnya. Boleh lanjut?
Selanjutnya mengenai regiokimia yang merupakan pokok bahasan terakhir mengenai substitusi aromatik radikal. Regiokimia adalah preferensi terhadap satu arah pembuatan atau pemutusan ikatan kimia dibandingkan semua arah yang memungkinkan. Sama seperti substitusi nukleofilik dan juga elektrofilik aromatik, apabila ada substituen hadir pada senyawa tersebut, maka memungkinkan terbentuk produk regioisomerik benzena. Hampir seluruh substituen pada cincin benzena akan meningkatkan laju penambahan radikal. Hal ini mencerminkan bahwasanya gugus donor dan juga penarik elektron menstabilkan zat antara radikal. Namun, dengan adanya radikal, preferensi untuk substitusi orto, meta, dan para jauh lebih rendah dibandingkan dengan substitusi elektrofilik. Misalnya, tadi sudah dijelaskan juga oleh teman saya mengenai faktor laju parsial. Penambahan radikal fenil ke toluena akan memberikan faktor laju parsial untuk orto, meta, dan para masing-masing sebesar 3,3, 1,1, dan 1,3. Contoh kedua, untuk fenil radikal selain nitrobenzena, jumlahnya untuk secara berturut-turut orto, meta, dan para sebesar 9,4, 1,2, dan 9,1. Kemudian, untuk penambahan radikal benzoil ke metoksibenzena hanya memberikan angka yang sedikit lebih besar, yaitu untuk faktor laju parsial untuk orto, meta, dan para secara berturut-turut, yaitu 20,7, 0,3, dan 20,4. Nah, berdasarkan 3 contoh yang sudah saya sebutkan tadi, dapat diketahui bahwasanya faktor laju parsial dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, yaitu substitusi secara orto, para, dan yang paling kecil secara meta. Untuk adisi elektrofilik akan mengalami keterlambatan keadaan transisi, dan karakter ion karbenium akan berkembang pesat dalam transition state, serta untuk substituen memiliki efek yang lebih besar. Boleh di next. Selanjutnya, lanjutan dari penjelasan regiokimia, kita dapat melihat bahwa efek polar yang ditemukan pada penambahan aromatik elektrofilik itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan penambahan radikal. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh adanya fakta bahwa pengaruh terhadap stabilitas radikal penyumbang atau penarik elektron lebih rendah dibandingkan pengaruhnya terhadap ion karbenium. Namun, sensitivitas yang lebih rendah juga disebabkan oleh keadaan transisi awal untuk adisi radikal karena adisi bersifat eksotermik dan keadaan transisi akhir untuk adisi elektrofilik, adisi ini bersifat endotermik. Mengacu pada postulat Hammond, bahwasanya keadaan transisi awal untuk adisi radikal akan memiliki sedikit sifat radikal pada cincin aromatik. Oleh sebab itu, substituen pada cincin tersebut mempunyai pengaruh yang kecil. Sebaliknya, adisi elektrofilik akan mempunyai keadaan transisi akhir dan karakter ion karbenium yang telah berkembang secara luas dalam keadaan transisi, sehingga substituen mempunyai efek yang lebih besar. Boleh di next. Baik, itu tadi penjelasan materi terkait penjelasan lebih lanjut adisi dan eliminasi. Semoga penjelasan yang kami berikan menjadi wawasan tambahan bagi
audiens bagi teman-teman yang menyaksikan dari awal hingga akhir. Sebagaimana tidak ada gading yang tak retak, tentunya penjelasan yang kami berikan tidak luput dari kesalahan pengucapan maupun kesalahan penulisan. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Hantu dedemit pergi berlari. Tidak terasa, tidak tersentuh. Cukup sekian, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.